Inilah hal yang sangat menyakitkan Bunda Sarwendah ya guys. Apa itu? Onyo tentu saja ikut prihatin ya, karena ada hal yang sangat menyakitkan bagi Bunda Sarwendah. Kita dengarkan bareng-bareng. Omongan haters nih ya. Iya. Karena kan kamu ini sering banget diserang sama haters. Apalagi kalau di live. Aduh. Oh ya, sering banget. Aduh, pusing banget. Perkataan apa yang dari haters yang paling menyakitkan? Nih guys ya, perkataan apa dari haters yang paling menyakitkan ya? Bunda akan menjawab ya. Kalau udah ngatain aku sama anak aku sih, itu udah paling bener-bener aku nggak bisa terima. Contohnya yang paling menyakitkan. Iya, yang kemarin kena somasi. Oh, aku nggak tahu yang itu yang kemarin kena konsumasi ngomongnya. Tuh guys ya, yang kemarin kena somasi ya, intinya yang sangat menyakitkan itu kalau sudah ngata-ngatain anaknya guys ya. Bunda sangat sakit hati ya guys. Gitu ya kan, kayak takut di-cut soalnya ini kan, maksudnya di sininya nggak di-cut, taunya orang lain ini di-cut sama mereka gitu kan, yang ya membicarakan bahwa aku sama anak aku itu hubungannya berbeda lah, bukan masalah ibu dan anak gitu. Jadi kayak itu Sebenarnya ini anak-anak yang Thalia sama Tania atau sama Onyo? sama Onyo. Oh, sama Onyo. Itu yang Iya. paling sering diserang ya? Ya, karena menurut aku itu yang sangat menyakitkan buat aku, karena posisi aku sangat susah jadinya gitu. Iya, Kayak iya. di satu sisi aku seorang ibu yang mengerti kondisi anak aku, tapi kan nggak harus aku ceritain ke orang lain, kondisi anak gue tuh beda sama anak lu gitu. Tapi kadang orang tuh kayak harus gitu ya, kondisi anak aku tuh sama kayak kondisi anak lu gitu kan, enggak gitu. Jadi Iya. kayak apa yang anak lu lakuin harus sama anak gue juga ngelakuinnya kan, kayak gitu Iya, kan, iya. enggak gitu Iya. kan. Standar kebahagiaan setiap keluarga itu berbeda-beda. Benar, maksudnya Nggak boleh disama-samain. betul, ya bisa aja kalau keluarga lu emang bukan tipikal yang physical touch, keluarganya yang kaku banget kayak robot, ya kan nggak bisa nyamain gue harus kayak kaku kayak lu gitu kan. Jadi itu sih yang sangat membuat aku tuh sedih banget gitu. Dan Tuh guys ya, jadi para haters itu jangan menyamakan keluarga Bunda Sarwendah dengan keluarga kamu ya. Keluarga Bunda Sarwendah punya budaya sendiri dan keluarga kamu punya budaya sendiri. Jangan karena budaya keluarga Bunda Sarwendah dengan kamu beda, kamu menyerang Bunda Sarwendah ya guys. Setiap orang kan beda-beda budayanya guys. Seperti Onyo ya, di budaya di NTT, tiap ketemu dengan opa oma tetangga itu langsung peluk cium gitu ya, biasa di sana. Jangan samaan dengan budaya kamu yang di rumah mungkin terlalu kaku atau gimana gitu guys, akhirnya jadi menyakiti orang lain. lebih sedih lagi karena itu benar-benar mengganggu sampai ke psikologis anak aku juga gitu. Berarti anak-anak sampai datang ke psikolog berarti? Ya. Iya. Awalnya, dari awal emang dari pertama hadirnya Onyo gitu ke keluarga, itu kita berpikir gitu. Maksudnya aku langsung harus menjelaskan ke Cici Thalia, kan waktu itu Cici Thalia udah mulai gede gitu kan. Gimana cara jelasinnya ya? Bingung gitu kan. Jadi data udah gede gitu kan ya? Iya, maksudnya bingung juga kan gimana cara jelasinnya, dan gak mau sampai salah menjelaskan gitu. Jadi akhirnya memang udah dihadirkan psikolog gitu untuk tahu apakah bagaimana solusinya kalau misalnya tiba-tiba kan, soalnya kan Cici Thalia dulu kan anak pertama nih istilahnya kan, terus ada Tania, terus ada Kokonya gitu kan. Panggilnya Koko? Panggilnya beda-beda. Pas pertama kakak, sekarang Koko, sekarang Kokonyo gitu. Jadi kayak ganti-ganti per tahun ganti deh. Oh sekarang masih Koko sih ya kan. Oke. Dia awal-awal pun merasa itu bisa menjadi salah satu ini juga trigger Onyo, karena menurut dia gini, kok aku ini ya gak sama kulitnya, ya menurut aku ya nggak apa-apa Nyo, manis. Iya. Gitu maksudnya manis, yang penting Onyo harus ya orang nggak harus putih kok gitu. Iya, Karena iya. kan dia ngeliat dedeknya, terus kalau foto dia suka nggak pede sendiri gitu loh, kayak kok warna aku terlalu ini ya berbeda gitu ya, dia nggak pede sendiri. Nah itu kan kita perlu encourage juga kan gitu. Dan masalahnya aku kan juga baru ketemu sama Onyo gitu, jadi aku nggak tahu kayak gimana harus handle, karena kan biasa handle anak perempuan, tiba-tiba ada anak laki-laki, jadi kayak gimana cara handle-nya ya gitu. Dan akhirnya emang dari awal udah ada psikolog, tapi kayak cuman mengecek gimana keadaan anak-anak, bagaimana sebenarnya kehadiran ini semua, apakah ada menjadi suatu
masalah atau kayak gimana gitu, so far aman gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, akhirnya memang ternyata ada kendala-kendala dari Mpok Neti yang dia harus Netizen lebih, ya? iya dia harus lebih fokus lagi. Dan Thalia juga ternyata ada situasi kenapa dia harus akhirnya ke psikolog. Tapi menurut aku itu salah satu hal yang positif ya, karena lebih baik dia ngobrol sama orang yang ahli dan mengerti caranya menghandle semuanya daripada nanti dia salah langkah. Iya. Gitu. Apalagi kalau di umur Onyo sekarang kan, aku lebih takut lagi nanti dia belum ngerti dikecewain teman. Nanti kalau misalnya dia deket sama orang dikecewain pacar misalnya gitu kan, Dikecewain partner. iya ya kan? partner itu kan nanti akan ada gitu situasi seperti itu. Nah jadi dia udah bisa belajar dari sekarang gitu. Oke, ini kan lo ada 2 anak ya, laki dan perempuan. Iya. Lebih susah mana, ngatur Onyo atau ngatur anak-anak lo, Tania dan Thalia nih? Bedanya di mana sebagai seorang ibu nih? Beda, challengingnya beda-beda. Sebenarnya kalau orang ngelihat Onyo mungkin umurnya udah beranjak dewasa ya, tapi tuh memang dia punya sikap itu benar-benar seperti anak kecil banget juga gitu loh. Jadi dia tuh kayak, aku sampai selalu bilang sama dia, Onyo tahu nggak, Onyo tuh beda 10 tahun loh sama Cici gitu. Tapi kan ini bisa ngambek berdua, nanti berebutan barang bisa juga Sama adik-adiknya nih? iya, iseng-isengan bisa juga. Jadi kayak kayak 3 bocah juga ya aku kan kayak gitu. Maksudnya aku kan kirain kadang kan bisa ngebantuin, tapi ada saatnya dia bisa dia protektif sama adik-adiknya gitu. Dan kalau Thalia itu dia tuh perfeksionis. Dan itu yang buat aku takut. Jadi kayak dia nggak bisa tuh namanya gagal sedikit gitu. Dia tuh bisa sedihnya sedih banget. Jadi menurut dia ini perfect, gak boleh diganggu. Dia harus Nah, jangan tanggal lahir 15 atau 9, bukan? 5. Oh 5, oke. Terus 5. Tapi emang bener-bener dia tuh seperfect itu. Dan aku tipikalnya juga kayak gitu kan. Jadi aku kayak, jangan sampai kayak gitu Ci, jangan. Kegagalan itu kadang wajar sampai aku bilang kayak gitu kan. Maksudnya kan harus di-encourage dari kecil kan gitu. Jangan sampai nanti dia malah jadi takut atau dia jadi depresi kan, karena berasa gagal mulu, karena kan gak ada sesuatu hal yang semuanya sempurna gitu. Nah kalau Tania beda lagi, dia lebih out of the box kalau menurut aku, bener-bener out of the box. Jadi kayak misalnya tuh kayak gimana? misalnya gini, yang paling lucu adalah waktu itu aku bilang dia ngapain deh, aku lupa deh. Kalau kayak gitu ya udah, Nia bawa koper Nia aja, Nia pindah ke rumah Yeye. Oh iya, waktu itu papi mami aku kan namanya Naina Yeye, itu kita udah bilang jangan kasih makan yang manis dulu, jangan kasih coklat dulu, batuk nih anak gitu kan. Tutup, dikasih lah sama namanya dia. Eyang ya. Tapi ini batuk anaknya tuh kagak sembuh-sembuh gitu kan. Marah dong gitu kan. Dapat, papi kenapa sih papi kasih ini? Iya kan kasihan dari mana, ini anak batuk-batuk nih gitu kan. Terus udah kayak gitu nih anak juga kayak, ya masa nggak boleh gitu kan, yang kayak persuade Yeye itu sampai dia nggak bisa bilang enggak gitu. Akhirnya waktu itu aku bilang ya udah, yuk pindah aja ke rumah Yeye, bawa koper yuk. Terus pindah. Terus dia oke, dia keluar nih. Dia keluar, dia balik lagi. Tapi Tania nggak punya koper bunda. Jadi kayak ini mau lagi marah nih, kayak ya udah terserah Nia deh. Udah beda lagi gitu. Jadi kayak Guys, sudah jelas ya. Jadi sekali lagi budaya orang itu berbeda-beda ya guys. Budaya bunda itu sama seperti di NTT ya guys. Sesama keluarga peluk, cium gitu ya guys. Tapi kalau ada yang merasa beda, ya udah jangan ditonton dan jangan komen yang negatif ya. Itulah hal yang sangat menyakitkan buat bunda ya, yaitu mengatakan bahwa Onyo dengan bunda itu ada hubungan khusus ya, bukan hubungan ibu dan anak. Itulah hal yang sangat menyakitkan Bunda Sarwendah.